Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan implementasi ajaran Tripantangan Taman Siswa dalam bidang akuntansi keuangan lanjutan 2. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Nur Alvina Damawati, NIM 2019 017047. Teman saya Dia Zilfa Ian Herlisia, NIM 2019 017052. Nur Dayanti, NIM 2019 017062. Ajaran Tripantangan. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Taman Siswa, Yogyakarta. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa atau sering disingkat dengan UST didirikan oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Banyak ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara yang dapat digunakan sebagai acuan untuk tata cara bertingkah laku. Ajaran Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan kepada siapapun seperti manusia atau diimplementasikan yang berhubungan dengan akuntansi atau keuangan. Salah satu ajaran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan yaitu ajaran Tripantangan. Tripantangan artinya pantang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan, pantang menyalahgunakan keuangan, dan pantang melanggar keasusilaan. Ki Hajar Dewantara tidak hanya mengajarkan di bidang pendidikan, namun juga di bidang politik, jurnalisme, budaya, dan juga bidang manajemen. Salah satunya adalah konsep ekonomi kerakyatan berasas kekeluargaan dengan soko guru koperasi saat menyusun UUD 1945. Bung Hatta juga mengatakan ekonomi kekeluargaan adalah ekonominya taman siswa. Konsep manajemen Ki Hajar Dewantara tentang manajemen leadership, trilogi, kepemimpinan banyak dianut para pemimpin bangsa. Ki Hajar Dewantara juga memiliki konsep manajemen konflik yaitu Neng, Ning, Nung, Nang. Konsep manajemen clean governance Ki Hajar dilansir dalam Tripantangan di taman siswa dengan sanksi tanpa kompromi bagi yang melanggarnya. Di kalangan keluarga taman siswa, sanksi atas pelanggaran Tripantangan tersebut adalah penghentian sebagai anggota atau pemecatan. Ajaran Tripantangan yang pertama yaitu pantang menyalahgunakan kekuasaan. Kaitannya ajaran Tripantangan dalam bidang ekonomi misalnya seorang pejabat atau top manajemen hingga pegawai rendah punya peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan atau penugasan yang menjadi tanggung jawabnya. Praktek nepotisme sering menjadi modus operandinya, menutupi atau membela kekurangan atau kesalahan kerabat atau kelompoknya, membuat organisasi dan negara menjadi tidak sehat. Ujung-ujungnya kepentingan rakyat banyak terabaikan. Pemberantasan korupsi sering terhalang karena niat terselubung dari pejabat kelompok tersangka. Ketika seorang aktivis atau pimpinan partai telah menjadi pejabat negara, seharusnya beralih menjadi pejabat negarawan untuk membela kepentingan nasional, bukan sekedar politikus yang membela kelompoknya. Sebagai contoh perbedaan pendapat pribadi, Dwi Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta tidak menggoyahkan republik pada masa itu. Banyak terdapat golongan-golongan minoritas yang belum terlindungi hak asasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika jabatan strategis bisa menjadi komoditas karena dikaitkan dengan permodalan guna mencapainya sehingga berlaku keuangan yang maha kuasa. Hal tersebut merupakan suatu penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan amanat penderitaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein, berarti kekuasaan negara seharusnya berada di tangan rakyat. Yang kedua ada pantang menyalahgunakan keuangan. Para pakar keuangan telah berupaya menyusun standar akuntansi seperti perbankan, koperasi, asuransi, dan lain-lain, namun banyak bidang yang belum diatur standar akuntansinya dalam PAI atau Peraturan Akuntansi Indonesia. Misalnya belum ada standar akuntansi keuangan sekolah atau perguruan tinggi, sehingga para auditor sering mengalami kendala dalam melaksanakan tugas justifikasi pengendalian dan pengawasan dalam beberapa lembaga publik seperti perguruan tinggi atau sekolah dan badan sosial yang belum ada standarnya. Data empirik menunjukkan bahwa banyak perguruan atau sekolah yang mati lantaran mismanajemen bidang keuangan.
Mengelola bidang keuangan membutuhkan sikap sempurna yang lebih daripada bidang lain. Masalah teledor, lupa, salah tulis, salah hitung, khusus dalam bidang keuangan benar-benar tabu. Di lain pihak, banyak organisasi yang tidak dapat berkembang, bahkan bangkrut, gara-gara penyalahgunaan keuangan. Oleh karena itu, penataan tertib administrasi keuangan yang akuntabel sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sebuah organisasi. Menjadi tugas bersama untuk selalu memperkuat pagar bagi administrasi keuangan di segala bidang. Sesuai fungsi manajemen, maka pengawasan harus diperketat dalam sistem manajemen. Semua warga negara berkewajiban mendidik sedini mungkin anak, saudara, teman, masyarakat dalam tertib moral administrasi keuangan demi kedamaian rumah tangga, organisasi, negara, dan bangsanya. Semua lembaga pendidikan negeri ini harus menanamkan karakter generasi muda yang anti korupsi. 3. Pantangan menyalahgunakan kesusilaan. Penyalahgunaan kesusilaan bukan hanya menyangkut perselingkuhan, namun juga menyangkut etika moral manusia secara lebih luas. Misalnya pelecehan, kata kasar atau jorok membuat orang lain tidak nyaman, penyimpangan etika pada umumnya dalam lisan, telepon, media elektronik, email, pet, Twitter, Facebook, dan segala perilakunya. Kesusilaan banyak berkaitan dengan iman agama masing-masing pelakunya. Karena itu, peran pemuka-pemuka agama di tanah air sangat menentukan perkembangan moral bangsa dan moral individu warganya. Etika kesusilaan bersumber kepada keindahan batiniah dari nurani manusia, Ki Hajar Dewantara. Kesusilaan yang terjaga akan membuat tata kelola organisasi dan sosial kemasyarakatan, kekeluargaan menjadi nyaman lahir dan batin sesuai tujuan keluarga, salam dan bahagia dalam masyarakat tertib dan damai. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi dalam bidang keuangan juga. Maraknya tawur dan kerusuhan-kerusuhan di daerah adalah diabaikan tata tertib dan damai. Penyalahgunaan kekuasaan dan kesusilaan sering saling berkait dan imbas kepada penyalahgunaan bidang keuangan. Begitu juga sebaliknya. Keluarga besar Taman Siswa masih teguh berpegang kepada tripantangan tersebut, dan hingga kini tidak satupun pejabat negara dari Taman Siswa yang melakukan tindak pidana korupsi. Demikian tripantangan ajaran Ki Hajar Dewantara, pendiri perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, pantas menjadi solusi bagi maraknya korupsi di tanah air. Terima kasih. Sebelumnya, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu investasi saham dan pelaporan investor, yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Nur Alvina Ramawati dengan NIM 2019 017047. Yang kedua, Dea Silva Ian Herlisia dengan NIM 2019 017052. Yang ketiga, Nur Dayanti dengan NIM 2019 017062. Dan yang keempat, saya sendiri Ketunobi dengan NIM 2019 017042. Yang pertama, akuntansi untuk investasi saham. 1. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum untuk mencatat akuisisi saham biasa. Mewajibkan investasi tersebut dicatat pada biaya oleh investor. Pedoman dasar untuk mengukur biaya investasi meliputi kas yang dikeluarkan, nilai wajar aktiva tertentu lainnya atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas, ekuitas yang dicatat sebagai tambahan modal disetor menurut GAAP. Yang kedua, salah satu dari dua metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa tidak lancar
Yang umum digunakan adalah metode nilai wajar atau biaya, atau fair volume cost method, atau metode ekuitas dalam kurung equity method. Investasi diperhitungkan sesuai dengan ketentuan FASB atau Statement Nomor 115 akuntansi untuk investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas tertentu. Jika digunakan metode ekuitas, investasi diperhitungkan menurut ketentuan APB Opinion yang nomor 18 dengan metode akuntansi ekuitas untuk investasi dalam saham biasa yang diamandemenkan oleh FASB Statement nomor 94. Selanjutnya, konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan metode ekuitas. Yang A, menurut metode nilai wajar atau biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biaya dan dividen. Yang B, klarifikasi untuk dicatat pada nilai wajar dan melaporkan keuntungan, kerugian, dan dividen yang realisasi sebagai laba. Yang C, metode investasi dalam ekuitas yang diperhitungkan menurut metode ekuitas atau investasi dalam perusahaan. Menurut metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya dan disesuaikan dengan laba, rugi, dan dividen. APB Opinion nomor 18 paragraf 17 menjelaskan, APB menyimpulkan bahwa metode akuntansi ekuitas untuk investasi dalam saham biasa harus diikuti oleh investor yang investasinya dalam saham berhak memberikan suara dia, kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan investasi meskipun kepemilikannya atas saham berhak suara hanya 50% atau kurang. Yang D, kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan didasarkan pada uji kepemilikan 20% seperti dijelaskan oleh APB. Investasi baik langsung maupun tidak langsung sebesar 20% atau lebih dalam saham berhak suara investor akan menimbulkan dugaan bahwa jika tidak ada bukti yang bertentangan, investor memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap investasi. Sebaliknya, investasi yang lebih kecil 20% berhak suara investor akan menimbulkan dugaan bahwa investor tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Metode ekuitas dan FASB atau Statement nomor 94, menurut metode ekuitas, laba perusahaan induk harus sama dengan laba bersih konsolidasi investasi dalam perusahaan yang tidak dikonsolidasi dilaporkan dalam laporan keuangan baik dengan biaya maupun biaya metode ekuitas. Selanjutnya, prosedur akuntansi menurut metode biaya atau nilai wajar dan ekuitas. Pilsner Company memperoleh 2.000 dari 10.000 lembar saham yang beredar
Shoot conversion seharga $50 per saham. Pada tanggal 1 Juli, saham dengan nilai buku dan nilai wajar aktiva bersih untuk tahun tersebut adalah $50.000 dan dividen sebesar $20.000 telah dibayar pada tanggal 1 November. Blizzard harus menggunakan metode nilai wajar atau biaya dengan menilai kembali akun investasi terhadap nilai pasar wajar pada akhir periode akuntansi. Jika diterapkan metode ekuitas akuntansi yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu ayat jurnal tanggal 1 Juli untuk mencatat investasi dengan metode biaya atau nilai wajar. Investasi dalam sub corporation perhatian sebesar 100.000, kasnya 100.000 dengan metode ekuitas, yaitu investasi dalam sub corporation juga 100.000, sedangkan kas 100.000. Ayat jurnal tanggal 1 November untuk mencatat dividen dengan metode biaya atau nilai wajar, yaitu kas 4.000, pendapatan dividen 4.000. Selanjutnya, ayat jurnal 31 Desember untuk mengakui laba dengan metode ekuitas. Investasi dalam sub corporation yaitu 5.000. Laba dari sub corporation 5.000 atau $50 dikali 1/2 tahun dikali 20%. Menurut metode biaya atau nilai wajar, Pilsner mengakui laba sebesar $4.000 dan melaporkan investasinya dalam sebesar biayanya $100.000. Menurut metode ekuitas, Pilsner mengakui laba sebesar $5.000 dan melaporkan investasinya dalam sud sebesar $101.000 atau sama dengan $100.000. Biaya tambahan laba sebesar $5.000 dikurangi dividen yang diterima sebesar $4.000. Berikut adalah ikhtisar aktivitas akun investasi Pilsner menurut metode ekuitas. Pada tanggal 1 Juli, biaya awal yaitu sebesar $100.000. Tanggal 1 November, dividen yang diterima sebesar $4.000 dan 31 Desember mengakui 20% laba bersih sud untuk 1/2 tahun, untuk setengah tahun, yaitu sebesar $5.000, dan 31 Desember yaitu saldo akhir dengan nilai sebesar $101.000. Metode ekuitas konsolidasi satu baris. Metode ekuitas sering disebut dengan konsolidasi satu baris one line consolidation karena investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris di neraca perusahaan investor dan laba investasi dilaporkan sebagai jumlah tunggal pada satu baris di laporan laba rugi. Yang pertama, investasi ekuitas dalam akuisisi. Investasi ekuitas dalam saham biasa, berhak suara entitas lain terkena ketentuan dari FASB Statement nomor 141 sehingga biaya investasi diukur dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva lain yang didistribusikan atau sekuritas
ekuitas yang diterbitkan. Yang kedua, pembebanan biaya atas ekuitas dasar. Informasi tentang aktiva kewajiban seluruh company pada saat pembelian merupakan hal yang penting karena metode ekuitas memerlukan akuntansi untuk setiap perbedaan antara biaya investasi dan ekuitas dasar pada aktiva bersih investi. Yang ketiga, akuntansi untuk kelebihan biaya investasi atas nilai buku diperoleh. Asumsikan bahwa seluruh company membayar dividen sebesar 1 juta pada tanggal 1 Juli dan melaporkan laba bersih sebesar 3 juta selama tahun tersebut. Kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh diamortisasi sebagai berikut. Kelebihan yang dialokasikan: yang pertama, persediaan dijual pada tahun berjalan sebesar 100%. Aktiva lancar lainnya dijual pada tahun berjalan 100%. Peralatan disusutkan selama 20 tahun sebesar 5%. Wesel bayar jatuh tempo dalam 5 tahun sebesar 20%. PT Penny membuat e-jurnal berikut berdasarkan online consolidation untuk membuat dividen atau mencatat dividen dan income from PT Sloan. Tanggal 1 Juli, kas di debit sebesar 300.000 dan investment in PT Sloan di kredit sebesar 300.000. Tanggal 31 Desember, investment in PT Sloan di debit sebesar 900.000 dan income from PT Sloan di kredit sebesar 900.000. Selanjutnya, tanggal 31, income from PT Sloan di debit sebesar 300.000, investment in PT Sloan di kredit sebesar 300.000. Untuk mencatat excess inventory. Yang selanjutnya, tanggal 31, investment in PT Sloan di debit sebesar 60.000, income from PT Sloan sebesar 60.000. Yang keempat, kelebihan nilai buku yang diperoleh atas biaya investasi. Nilai buku kepemilikan yang diperoleh dalam perusahaan investi dapat lebih besar dari biaya investasi jika total kelebihan berkaitan dengan aktiva yang dinilai terlalu tinggi. Yang kelima, akuisisi kepemilikan investasi interim. Asumsikan bahwa Petro Corporation memperoleh 40% saham biasa berhak suara Fairview Company seharga 80.000 pada tanggal 1 Oktober. Aktiva bersih Fairview ekuitas pemilik per 1 Januari adalah 150.000 dan Fairview melaporkan laba bersih sebesar 25.000 serta menggunakan dividen sebesar 15.000 pada tanggal 1 Juli. Nilai buku, aktiva dan kewajiban Fairview sama dengan nilai wajarnya pada tanggal 1 Oktober, kecuali bangunan yang bernilai 60.000 dan dicatat sebesar 40.000. Bangunan itu mempunyai sisa umur manfaat selama 20 tahun dari 1 Oktober. Kelebihan biaya investasi Petron atas nilai buku 40% kepemilikannya dalam Fairview dihitung dan dibebankan ke aktiva yang dapat diidentifikasi dan kewajiban baru ke goodwill ayat jurnal pada pembukuan Petron untuk memperhitungkan 40% kepemilikan ekuitas dalam Fairview untuk tahun tersebut adalah 1 Oktober. Investasi dalam Fairview di debit sebesar 80, di kredit kas sebesar 80 untuk mencatat akuisisi 40% saham berhak suara Fairview. Tanggal 31 Desember, investasi dalam Fairview sebesar 2,5 dan laba dari Fairview di kredit sebesar 2,5 untuk mencatat ekuitas laba Fairview dari 40% dikali 25.000 kali 1/4 tahun. Investasi dalam akuisisi bertahap. Investor dapat memperoleh kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan perusahaan investasi melalui serangkaian akuisisi saham, bukan melalui pembelian. Sebagai contoh, investor dapat memperoleh 10% kepemilikan dalam invest dan kemudian memperoleh 10% kepemilikan lagi. Perolehan awal atas 10% kepemilikan diperhitungkan dengan metode nilai wajar atau biaya sampai 20% kepemilikan diperoleh. Kemudian digunakan metode ekuitas dan akun investasi serta laba ditahan disesuaikan secara retroaktif. Penjualan kepemilikan ekuitas. Ketika investor menjual sebagian investasi ekuitas yang mengurangi kepemilikannya dalam invest
hingga di bawah 20% atau lebih kecil dari tingkat yang dibutuhkan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan. Metode ekuitas tidak lagi tepat untuk kepemilikan yang tersisa. Sejak saat itu, investasi yang diperhitungkan dengan metode nilai wajar atau biaya dan saldo akun investasi setelah penjualan menjadi dasar biaya. Tidak ada penyesuaian yang diperlukan dan investor memperhitungkan investasi menurut metode nilai wajar atau biaya dengan cara yang biasa. Keuntungan dan kerugian dari penjualan kepemilikan ekuitas adalah perbedaan antara harga jual dan nilai buku kepemilikan ekuitas sesaat sebelum penjualan. Pembelian saham secara langsung dari investasi. Jika investor membeli saham secara langsung dari perusahaan penerbit, kepemilikan investor ditentukan oleh saham yang diperoleh dibagi dengan saham yang beredar. Invest menerbitkan saham baru. Contoh, diasumsikan bahwa Car Corporation membeli 20.000 lembar saham yang belum diterbitkan sebelumnya langsung dari Master Corporation seharga $450.000 pada tanggal 1 Januari 2007. Ekuitas pemegang saham Master pada tanggal 31 Desember 2008 terdiri dari saham biasa dengan nilai nominal $10 sebesar $200.000 dan laba ditahan sebesar $150.000. Kepemilikan KA dalam Master Corporation sebesar 50%. Dihitung sebagai berikut. Yang pertama. Baik, selanjutnya perusahaan investi dengan saham preferen. Penyelesaian tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alokasi ekuitas pemegang saham perusahaan investi ke komponen ekuitas saham preferen dan biasa atas akuisisi untuk menentukan nilai buku investasi saham biasa. Yang kedua, alokasi laba bersih investi ke komponen laba saham preferen dan saham biasa untuk menentukan bagian investor atas laba investi bagi pemegang saham biasa. Selanjutnya, pengungkapan ekuitas investi. Jika investasi ekuitas bersifat signifikan, investor harus mengungkapkan informasi berikut di antara tanda kurang atau dalam catatan laporan keuangan atau schedule di antaranya. Yang pertama, nama setiap investasi dan presentasi kepemilikan saham biasa. Yang kedua, kebijakan akuntansi investor yang berhubungan dengan investasi saham biasa. Yang ketiga, perbedaan jika ada antara jumlah ketika investasi dilakukan dan jumlah ekuitas pokok dalam aktiva bersih termasuk perbedaan perlakuan akuntansi. Selanjutnya yaitu pengajuan goodwill menyangkut penurunan nilai. Ford Motor Company mencantumkan goodwill 5,378 miliar untuk segmen otomotif lainnya, sebesar 769 juta segmen jasa keuangan pada neraca per 31 Desember 2023. Sebuah studi riset yang dilakukan terdapat 352 perusahaan menunjukkan bahwa rata-rata kerugian penurunan goodwill menurut pengadopsian SFAS nomor 142 adalah 290,6 juta. Perusahaan menghapus sekitar 1 miliar untuk ketika mengadopsi SFAS 142 pada tahun 2022. Hewlett Packard mengungkapkan goodwill sebesar 14,894 miliar dan aktiva tidak berwujud lainnya yang dibeli seharga 4,365 miliar yang terutama berasal dari akuisisi atas Compaq Computer Corporation. 1. Mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai goodwill menurut Forbes Statement nomor 142 merupakan proses 2 tahap. Yang pertama, perusahaan harus membandingkan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan unit bisnis. Kedua, memerlukan suatu perbandingan jumlah tercatat goodwill dengan nilai pada tingkat unit pelaporan bisnis. Yang kedua, nilai wajar goodwill yang tersirat. Perusahaan harus menentukan nilai wajar goodwill yang tersirat dengan cara serupa seperti ketika mencatat goodwill untuk pertama pada tanggal penggabungan usaha.
Perusahaan akan mengalokasikan nilai wajar unit pelaporan ke semua aktiva yang dapat diidentifikasi serta kewajiban. Yang ketiga yaitu menentukan nilai wajar unit pelaporan. Perusahaan harus melaksanakan pengujian penurunan nilai goodwill setidaknya setahun sekali. FAPS mengisyaratkan pengujian penurunan nilai jika setiap peristiwa berikut terjadi di antaranya, yaitu yang pertama, perubahan yang signifikan dalam faktor-faktor legal atau iklim usaha yang merugikan. Yang kedua, tindakan atau penilaian regulator yang merugikan. Yang ketiga, persaingan baru dan yang tidak diantisipasi. Yang keempat, kehilangan personil kunci. Yang selanjutnya yaitu pelaporan dan pengungkapan. FAPS Statement nomor 142 mengharuskan perusahaan melaporkan jumlah agregat goodwill yang material dan perusahaan harus menyajikan kerugian penurunan nilai goodwill secara terpisah pada laporan laba rugi sebagai komponen laba dari operasi berlanjut kecuali penurunan nilai yang terkait dengan operasi yang dihentikan. Yang kelima, investasi menurut metode ekuitas. FAPS Statement nomor 142 tidak mengizinkan pengujian penurunan nilai investasi menurut metode ekuitas. Pengujian nilai untuk investasi ekuitas masih mengikuti pedoman yang ada dalam APB Opinion nomor 18 Statement aturan tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.